keselamatan dari Kristus itu telah kami beritakan, dan nanti tidak ada alasan datang menghakimi kedua kalinya nanti di dalam kitab Wahyu. Tidak ada alasan bagi kamu untuk bertobat karena sudah terlambat. Ya, kita setel lagu Yesus. Joseph artinya apa? Joseph itu artinya apa? Yesus anta ilahi, Yesus engkau Tuhanku. Lalu kemudian, ada nelpon. Bentar ya. Udah jam 6, kita doa malaikat Tuhan dulu ya. Nanti saya lanjutkan dengan lagu Yesus anta ilahi ya. Kita doa dulu malaikat Tuhan ya. Teman-teman yang bergabung shalom ya. Selamat bergabung, Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa dulu ya. Nanti kita lanjutkan dengan Yesus anta ilahi. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwasanya ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus, Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih ya. Tuhan Yesus berkati teman-teman yang ikut serta dalam doa. Menolak waras Tuhan dilahirkan oleh ciptaannya. Lebih menolak waras orang yang menganggap Tuhan jadi batu. Itu lebih tidak waras menurut saya ya. Nanti kami buka di dalam surah. Saya kemarin surah apa ya teman-teman ya? Kebanyakan hafalan surat cacing, jadi otak saya kepenuhan cacing kayaknya. Ya. Dalam surah Maryam ayat 17 kamu buka di situ. Jibril bisa menjadi manusia, Allah kamu mampunya jadi batu. Kita lanjut ya. Kita nggak mau bahas yang ruwet-ruwet dulu. Kita pemanasan dulu. Pemanasannya kita pakai lagu Praise and Worship ya. Jadi kita cleansing. Kalau kita ngomong cleansing karena dunia ini sudah banyak dicemari oleh penyesatan, terutama dari orang buta huruf yang mengaku sebagai nabi, yang sekarang ajarannya itu menyebar sebegitu cepat ya. Tapi puji Tuhan sekarang makin banyak yang sadar untuk kembali kepada ajaran yang sejati dan benar, dan keselamatan satu-satunya dari Tuhan kita Yesus Kristus ya. Amin. Ada banyak orang yang murtad tapi mereka masih punya KTP Islam, termasuk saya. Jadi kalau misalkan someday kita mau jujur-jujuran, mungkin nanti sensus penduduk akan dilakukan lagi, mungkin Islam akan merosot, bukan lagi 80%, sudah jadi 70% ya. Karena data dari Majelis Ulama Indonesia, data dari orang-orang Islam sendiri, skolar-skolar Muslim sendiri mengakui bahwa kemerosotan Islam terjadi di mana-mana. Jadi kalau misalkan Anda dihibur dengan narasi bahwa di negara Barat atau Eropa atau semacamnya itu banyak orang sana yang katanya convert ke Islam, itu kalau tidak jauh dari urusan selangkangan, ya. Karena mereka suka, iya benar. Coba tanya sama teman-teman yang, sorry ya, bukan saya mau sok tahu. Coba tanya teman-teman yang dari luar sana, dari Barat. Negara Barat itu suka dengan yang namanya open relationship. Dan itu mirip-mirip dengan konsep ajaran mereka, setuju nggak? Poligami itu mirip loh. Ngerti nggak maksud saya? Hah? Hanya orang waras, hanya orang cerdas ketika dikasih tahu, oh ternyata poligami itu berbahaya. Nah, orang Barat itu yang otaknya agak bagaimana-bagaimana, oknum-oknum mereka itu banyak yang tertarik itu karena mereka suka, karena sesuai dengan konsep mereka gitu, open relationship ya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Ismuka Yesu khalasi Rabbi dukuki kulli hayyan Yesu anta ilahi Hubbuka syafiyal wahid Anta habibu nafsi abadan Yesu anta man urid.
Hey Islam, kenapa kalian heboh di bawah? Kamu tahu nggak artinya itu apa? Yesu anta ilahi, itu artinya Yesus engkaulah Tuhanku. Ya, hubbuka syafi'al wahid, artinya cintamulah satu-satunya penyembuh. Kemudian apalagi selanjutnya? Anta habibu nafsi abadan, artinya engkaulah kekasihku selama-lamanya. Lalu kemudian Yesu anta man urid, artinya apa? Yesus engkaulah yang kuinginkan. Apalagi yang selanjutnya? Asjudu amamaka ilahi, aku bersujud di hadapanmu ya Allah. Kemudian atarifu bika maliki, artinya aku mengenalimu sebagai rajaku. Maliki itu artinya raja. Hahiya hayati fiyadaika, itu artinya inilah hidupku di tanganmu. Kemudian ifi'al biha maturid, itu artinya pakai hidupku seperti kehendakmu. Gitu. Itu lagu bagus, Yesu anta ilahi, Yesus engkaulah Tuhanku. Itu dalam bahasa Arab ya, bahasa Indonesia kurang lebih artinya seperti itu. Bisa jelaskan ada versi Ahmadiyah setelah Yesus disalib pergi ke Kashmir Srinagar, di sana dikubur. Saya nggak mau jelasin Islam, bingung dengan dongeng-dongengnya, saya nggak peduli. Kami cukup dengan Alkitab, dengan tradisi dan pengajaran dari para rasul. Di luar daripada itu kami nggak urus, karena keselamatan kami tidak bergantung pada Islam atau hal semacamnya. Islam mau salto, mau bentur-benturin pala ke tanah, mau cium-cium batu, itu urusan kalian. Keselamatan kami tidak bergantung pada apa yang kalian lakukan. Ya. Karena jujur aja gini loh, kalau kamu menyamakan keselamatan kami sama seperti yang kalian lakukan hanya untuk keselamatan, karena kan kalian punya 5 rukun, salah satunya itu ya, yang kelima itu pergi haji bila mampu. Ya kalau nggak mampu ya sudah tambahin S ya. Kalau nggak mampu tambahin S. Nih dalam surat Rasul Petrus, kita buka dalam surat Rasul Petrus ya. Surat Rasul Petrus, 1 Petrus 1 ayat 8. 1 ayat 18 sampai 19 kita baca. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, jadi dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 kita ditebus dari hidup kita yang sia-sia, yang fana, dengan darah yang mahal, bukan dengan emas dan perak ya, bukan dengan emas dan perak. Oke gitu. RY17, gila, saya bukan Muhammad. Kalau dalam surah Al-Hijr ayat 6 yang dikatakan gila itu bukan Joseph. Coba kamu baca Arabnya. Wahai engkau yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sungguh engkau benar-benar majnun. Majnun artinya gila. Coba yang diturunkan Al-Quran Joseph atau Muhammad? Jangan samakan saya dengan junjungan kamu. Ya, mohon maaf ya. Saya itu tidak menerima buku karena saya ini bukan seperti junjungan kamu yang buta huruf. Ya. Sep, dicariin orang Yahudi mau disalib. Oh udah, mereka sudah mensalib Yesus. Sekarang orang Yahudi lagi gencar untuk menggenosida Islam. Daripada ngurusin orang Yahudi nyari saya, mending kamu urus saudara kamu. Free Palestine from Hamas. Free Palestine from Hamas. Hore. Stres ya, gara-gara gak bebas-bebas ya. Coba kamu pikir ya, kemana ilah kamu itu? Kok kalian teriak-teriak Free Palestine, kok nggak bebas-bebas ya? Lagi tidur mungkin, coba dibangunin dulu pakai alarmnya. Pantas ya, harus dibangunin dulu pakai alarm, pakai toa. Wow. Karena nggak bangun-bangun. Lama banget ya kan, dari dulu nggak bebas-bebas itu dijajah sama Israel, kok dibantuin malah ngemis-ngemis negara-negara kafir. Bantu report siapa? Ya yang harus di-report itu yang mengawini anak kecil, yang punya istri 11, yang mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan moral, itu yang harus di-report ya. My police be upon him. Saya nggak perlu di-report. Kenapa saya harus di-report? Memangnya saya mengajarkan mengawini bocil gitu, ya kan? Harus di-report yang kayak gitu. Ya, mari kita report bareng-bareng.
Gitu. Kita lanjut ya. Ada lagi yang mau bertanya atau cuman mau typing mau jadi bunny typing? Kalau mau jadi bunny typing ya sudah pantas saja Israel terus-terusan. Ya karena kalian cuman jadi jihadis typing gitu kan. Ya anta ilahi hubbuka. Kenapa harus ada kata may peace be upon him ya Islam set? Karena tidak menemukan kedamaian, makanya peace be upon him. Makanya yang pantas itu bukan peace, nggak ada damai. Yang pantas itu may police be upon him gitu ya. May police be upon him. Gitu. Salve Joseph sudah pula ikut kurban misa minggu ya? Iya sudah, saya jam 4:30. Jam 4:30 tuh kan, jam 11. Ini kenapa putus-putus ya? Di aku sinyalnya bagus kok, mungkin teman-teman perlu di-refresh kali ya. Salve teman-teman semuanya yang baru bergabung, mohon bantu dikencangkan tap-tap layar kok masih 77.000 ya. Coba yang baru bergabung tolong bantu tap-tap layar ya. Yang Islam boleh tap-tap layar pakai jari ya, jangan pakai jidat dibentur-benturkan, ini bukan ibadah ritual kalian ya. Bentar ya, saya telepon dulu. Shalom, Salve, saya habis ditelepon sama Jibril ya. Jadi kita lanjut ya. Shalom, Salve, saya habis ditelepon sama Jibril ya. Sorry, double. Sorry. Iya, saya lagi habis telepon sama Jibril, jadi mohon maaf ya, tadi press conference dulu. Gambar apa itu? Ini gambar juru selamat kita yang sejati, Tuhan kita Yesus Kristus ya. Oke, kita lanjut ya. Bantu tap-tap layar ya teman-teman ya, bantu dikencangkan tap-tap layarnya. Terima kasih. Shalom, kesadaran, selamat malam. Kenapa kamu tiba-tiba Mbak? Oh ini Islam. Kambing, kaum bingung. Ada suatu hadis yang sahih mengibaratkan orang Islam itu seperti jemaat. Jemaat itu disamakan seperti kambing. Turun kan? Pergilah kamu mengais-ngais rumput di kuburan junjungan kamu, baginda kamu. Ya. Gitu. Kenapa ada kaum bingung di sini, kambing? Tanya lagi Jo, Yesus nanti datang lagi ya akhir zaman. Bagaimana turunnya, mohon jelaskan. Oke, ini pertanyaan bagus. Kalau ada teman-teman yang bertanya, kita jawab ya. Pertanyaan yang serius kita jawab dengan serius. Tapi kalau Islam yang bertanya jangan harap. Oke. Bagaimana cara Yesus turun? Kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Nanti kita sejajarkan, seliniarkan dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Matius. Matius 16 ayat 27, Matius 24 ayat 29 sampai 31. Coba kita buka dalam Kisah Para Rasul dulu, teman-teman silahkan dibuka atau dicatat juga boleh, silahkan. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11. Saya nggak kebuka-buka dari tadi. Mana Kisah Para Rasul? Jauh sekali, Kisah Para Rasul 20. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11. Kita baca. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka itu sedang menatapnya ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi kata malaikat kepada orang-orang Galilea, Yesus ini yang meninggalkan naik ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Artinya apa? Ya kamu baca. Bagaimana Yesus naik ke sorga? Dia ditutupi awan dan disertai dengan malaikat. Ya, maka dengan cara yang sama Yesus datang. Oh ada nggak kira-kira perkataan Yesus sendiri? Ada.
kok ini nge-lag ya? Apa saya harus ganti device ya? Teman-teman nge-lag gak sih? Kalau di saya sih ini orang patah-patah. Teman-teman patah-patah nggak? Nge-lag nggak? Enggak ya? Oh ya udah, oke. Saya lanjut ya. Saya lanjutkan sampai mana tadi kita? Oh, perkataan Tuhan Yesus. Oke. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Di dalam Injil Injil Matius bab 16 ayat 27. Kita baca. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Perhatikan. Ini konsistensinya Tuhan Yesus dalam firman-Nya dan dalam tindakannya, dalam perbuatannya, juga dibarengi dengan kesaksian para rasul. Terus konsisten bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu sama seperti kenaikannya ke surga, yaitu diiringi malaikat-malaikat dalam naungan awan, dan dia akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari segala penjuru bumi. Jadi kalau saudara bertanya bagaimana Yesus datang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, itu dengan cara seperti itu. Atau kita lihat di dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak akan memancarkan sinarnya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Perhatikan ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan mengutus malaikat-malaikatnya. Jadi kesamaan ayat atau firman Tuhan dengan dibuktikan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu selaras. Jadi nanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya itu sama, yaitu dengan malaikat-malaikat dalam naungan awan, kemudian orang-orang segala bangsa akan berkumpul. Begitu. Ya nggak apa-apa, kita temenin dia baca mantra, kita lawan dengan firman Tuhan ya. Soalnya perhatikan, cara kita mewartakan kebenaran itu tidak seperti mereka yang fokus dengan selalu PKPK. Ini orang kan PKPK mulu saya lihat. Ya, itu lagi baca mantra, wush gitu. Ya. Itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Gak guna lah lawan orang itu, saya bingung nenek-nenek itu baca apa. Bingung saya. Kecoa albino. Ini apa ya? Si kecoa ini kok jadi NPD sama kayak junjungannya? Kamu jangan NPD bro, seperti Muhammad. Nanti kamu nyaingin. Nanti posisi Muhammad kegeser gara-gara kamu itu melebihi NPD-nya beliau loh. Kamu mau ngapain? Request. Jangan kamu. Jadi ya, saya gak suka dengan Islam ketika mereka komen-komen naik. Tapi mereka gak request sama sekali. Betul gak Kak Krisant? Gak ada loh si pemakan telur kecoa ini. Ya inilah favoritnya itu sama kayak junjungannya suka makan telur kecoa mungkin. Beli kali aku ngelihat tengok username-nya. Kau suka kah itu makan telur kecoa beneran kah? Wah Islam ini ada-ada aja, kencing onta, telur kecoa, apalagi yang kau buat nanti. Jadi kita meleng sedikit, habis dunia ini digeragotin loh sama mereka. Kau request, jangan kau minta naik, tapi kau nggak ada di request dan kau private nggak bisa kuundang. Hah? Teman-teman bantu dikencangkan tap layar ya. Ini katanya nge-like, emang iya nge-like ya? Coba saya naikkan akun yang kedua deh. Ntar ya, saya mati. Oke, salve teman-teman semuanya. Ya, ini akun saya yang kedua ya. Mohon bantu tap layar ya. Jadi ngomong di sini saja. Oke, teman-teman bantu tap layar ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Dibagikan ulang ya, di share teman-teman sebanyak-banyak. Link aja, nggak usah di share ke DM satu persatu, nanti pegel. Lebih baik teman-teman salin link ya, salin link. Jadi banyak yang nge-share. Gitu, dan juga jangan lupa tap layar ya. Terima kasih teman-teman semuanya, Tuhan Yesus berkati yang sudah memberikan berkat melalui gift. Terima kasih, Love Orange-nya sangat berguna ya teman-teman ya buat algoritma TikTok. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, Tuhan Yesus berkati. Kita lanjut ya. Ini setiap saya live saya bingung, saya jujur ya, kalau saya boleh curhat sembari teman-teman mungkin menunggu ada Islam yang naik diskusi. Saya itu kalau nggak ngajak PKPK Nandar, Zuma, siapa lagi?
Yang lain-lain itu udah pada nggak mau, cuman tinggal memang sisanya Nandar doang. Tapi Nandar itu masih ada utang sama saya. Jangan lupa teman-teman tagih utang Nandar, jelasin 4 pertanyaan saya yang sampai dengan akhir belum dijelaskan. Saya sudah menjawab semua pertanyaan dia, beda-beda. Yaitu surah Al-Ahzab ayat 50 tentang pernikahan sedara. Al-Anfal ayat 41. Kemudian dalam surah Al-Ahqaf ayat 9 dan kemudian otoritas Muhammad itu belum terjawab sampai dengan sekarang. Jadi kalau Nandar punya keberanian untuk nantangin PK lagi, suruh Nandar jawab 4 pertanyaan itu dalam 1 momen. Ya. Soalnya nggak ada lagi yang mau naik di room saya kalau misalkan saya live itu nggak ada lagi. Mereka semua takut ya untuk diskusi, untuk membantah itu takut loh. Jadi saya bingung mau live mau ngapain lagi ya gitu. Lentera 99 nyamar seperti serigala. Oh itu Muhammad, nanti saya tunjukkan dalilnya. Muhammad itu menyamar. Muhammad itu suka menyamar loh, kamu mau bukti? Jangan keras-keras biar pada nggak takut. Ya sudah brand saya seperti ini. Tampilan saya sudah seperti ini ya gimana ya? Saya bingung kalau nggak keras-keras ya teman-teman ya. Brand saya kayak gini gitu. Lanjut ya. Kalau nggak privat kenapa kamu nggak request? Kenapa kamu minta saya yang naikin kamu? Siapa kamu? Kurang ajar. Muhammad pun aja nggak bisa naik-naik kok. Silakan kamu request. Kamu request ya. Kamu request, pemakan telur kecoa kamu nggak ada di request. Bang, lu Islam apa Kristen? Saya mantan Islam. Saya meninggalkan Gua Hiro menuju Bukit Golgota. Ya, meninggalkan Gua Hiro menuju Bukit Golgota. Gitu. Ya silakan pemakan telur kecoa. Ini kamu mau menceritakan kebiasaan Nabi kamu kah suka makanin telur kecoa itu? Apa namanya seperti itu? Nggak ada yang lebih bagus gitu, pemakan kacang gitu kan nggak masalah ya, pemakan puding, pemakan apalagi sayur-sayuran, ini pemakan telur kecoa gitu loh. Ya shalom, pemakan telur kecoa. Oh belum naik ya? Iya akhirnya dia request setelah saya suruh request. Shalom. Langsung aja. Shalom. Ya, selamat malam, salam. Ya, selamat malam. Silakan buka kamera, bro. Ya, langsung aja to the point. Iya, saya langsung to the point. Sebelum to the point, langsung buka kamera dulu. Mau mandi, mau cuma ya, main duluan. Ya, abis mau mandi, Ya, mainin. terus dulu anaknya, nanti saya kena ban. Ya, nanti saya kena ban kalau anaknya bersuara di sini. Oke, kamu ngapain sama anak kecil ya? Wah, hati-hati loh kalau kamu suka sama anak kecil tuh. Mau tanya Ten, nanti di akhir zaman Yesus datang sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Bang Opik, wah disangkanya keren pertanyaannya gitu ya. Yesus datang itu bukan lagi untuk menyelamatkan kita segala sesuatu karena sudah diselesaikannya di kayu salib. Ingat, Tuhan Yesus menyelesaikan semua di kayu salib dengan mengatakan tetelestai, sudah selesai. Yesus datang kedua kalinya untuk menjadi hakim yang adil. Ya, bukan lagi untuk menjadi Tuhan atau manusia. Dia adalah firman Allah menjadi manusia. Kedatangannya dalam hakikat ilahi yang akan mengadili orang hidup dan yang mati. Kita lihat di dalam kitab Wahyu. Ya, dalam kitab Wahyu 22. Lihat, jadi pertanyaan Islam itu sebenarnya membuat otak mereka itu nggak bisa berpikir jernih dengan pertanyaan mereka sendiri. Oke? Mana dia Wahyu 22? Oke, ini dia. Wahyu 22 ayat yang ke-7 sampai dengan 12. Kita baca. Kedatangan Tuhan Yesus perikopnya. Nih perhatikan ya, ini kitab Wahyu ini perikopnya kedatangan Tuhan Yesus. Dari ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini.
Ini kata Yesus. Kemudian di ayat ke-8, aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Setelah aku mendengar dan melihatnya, aku sujud di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Ayat 9, namun ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuatan kitab ini sebab waktunya sudah dekat. Siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Siapa yang cemar, biarlah ia terus bercemar. Siapa yang benar, biarlah ia terus benar. Siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Perhatikan ayat 12, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk menuntut balas setiap orang menurut perbuatannya. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Aku, Yesus, telah mengutus malaikat-malaikatku untuk bersaksi tentang semuanya ini kepada kamu bagi jemaat-jemaat. Akulah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ya, jadi perkataan Tuhan Yesus di dalam kitab Wahyu jelas. Oh iya, ada yang menarik. Kalau Anda baca dalam kitab Wahyu bab 22 ayat 9, ketika Rasul Yohanes di situ sujud kepada malaikat, perhatikan. Ketika Rasul Yohanes sujud kepada malaikat, di ayat yang ke-8, kata Rasul Yohanes, setelah aku mendengar dan melihatnya, aku sujud di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Kemudian ini menarik, ya, menarik respon dari malaikat yang disujud dan disembah oleh Rasul Yohanes di ayat 9. Namun ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Jadi penyembahan itu, sujud dan penyembahan itu hanya ditujukan kepada Allah. Malaikat pun tidak pantas untuk disujudkan. Jadi ketika ada pertanyaan dari Islam, mana bukti Yesus itu Tuhan? Yohanes 20 ayat 28 sampai 29 itu salah satu hal menjawab. Ketika Yesus disembah, Yesus tidak menolak sama seperti malaikat yang tidak sama seperti malaikat yang menolak untuk disujud dan disembah. Begitu, ya. Joseph bahas Wahyu 20 ayat 15. Apa yang perlu dibahas Wahyu 20 ayat 15? Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kamu baca dari ayat 11. Ya, kitab Wahyu itu kitab apokaliptik, simbolik. Gitu, palsu itu semua. Apa Muhammad? Ya, palsu. Muhammad itu palsu. Saya itu sebenarnya nggak mau jujur terus terang Freddy, tapi kamu malah jujur-jujuran di sini. Ya, jadi di dalam kitab Wahyu itu Yesus datang segera dan Yesus mengutus malaikat. Dan itu yang paling sulit dibahas oleh Islam ketika mereka membantah. Katanya Yesus itu utusan. Oke, kalau utusan dari mana bisa malaikat itu diutus oleh utusan? Ya. Jadi kedatangan Yesus bukan lagi untuk menjadi kurban, karena kurban yang dilakukan dan dipersembahkan oleh Kristus sekali dan untuk selamanya itu sudah dilakukan di kayu salib. Dan dia mengatakan tetelestai, teman-teman. Ya, jadi jangan beranggapan nanti pertanyaannya lah sama. Oh, Yesus datang kedua kali lagi nanti sama seperti waktu dia datang pada saat inkarnasi atau tidak? Jelas berbeda. Gini, kalau kita bahas tentang sisi kemanusiaan Yesus, lihat di dalam Filipi 3 ayat 20. Ayat 20, ayat 21. Kita bahas tentang kebangkitan Kristus ya teman-teman ya. Nanti teman-teman boleh juga baca pada saat Tuhan Yesus bangkit. Nanti teman-teman kan akan menemukan di dalam kitab suci tercatat bahwa Tuhan Yesus itu mengalami kebangkitan. Dan ketika Tuhan Yesus mengalami kebangkitan, murid-murid atau para rasul itu bingung dengan Tuhan Yesus. Ya, kenapa? Karena mereka tidak mengenali. Nah, ini kan menjadi pertanyaan buat kita semua. Kenapa mereka tidak mengenali Yesus? Padahal mereka baru ditinggal 3 hari. Betul gak? Nyampe nggak maksudnya? Kalau seandainya Yesus itu sama seperti sebelum dia wafat dimakamkan, maka harusnya para murid mengenali ketika Yesus bangkit di antara mereka, menampakkan diri di antara mereka. Nah ini kalau kita cari jawabannya, kita baca dalam Filipi 3 ayat 19 sampai 21. Kita baca dalam Filipi 3 ayat 19 sampai 21. Kita baca. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, ilah mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Perhatikan ayat 20-21. Sebab keluargaan kita terdapat di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus
Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Perhatikan, di situ dikatakan tubuhnya yang mulia yang akan mengubah tubuh kita yang fana serupa dengan tubuhnya yang mulia. Artinya apa? Bahwa ketika kebangkitan Yesus mengalami yang namanya pengubahan, transformasi gitu. Jadi berbicara keselamatan itu bukannya cuman Anda kan menganggap bahwa ketika baca dalam Yesaya 53 itu kan dikatakan sesungguhnya penyakit kita lah yang dipikulnya. Seolah-olah Yesus mengambil peran manusia, seolah-olah Yesus hanya menjadi pelampiasan murka Allah gitu kan. Tidak melihat inti dari kedatangan Yesus Kristus bahwa semuanya itu digenapi sampai dengan hal yang paling detail yang bahkan manusia kasat mata itu tidak memperhatikan. Gitu. Jadi bukan hanya sebatas apa ya, kalau istilahnya dalam bahasa teologi itu apa ya, ekspiasi apa, bukan ekspiasi apa ya, saya jadi lupa. Yesus itu bukan hanya sekedar menggantikan peran. Coba saya lupa catatan saya sendiri, bentar ya teman-teman ya. Saya agak lupa, kalau lagi kayak gini ngeblank banyak hafalan saya soalnya. Bentar ya, coba bentar ya. Bentar, saya agak lupa. Ntar ya teman-teman ya, sabar ya. Saya agak lupa istilahnya apa. Bentar. Oke, bentar ya. Aduh, saya lupa lagi di mana ya catatan saya itu ya. Kasih naik der. Yang bilang palsu, bohong, Becky cuy. Oke der, gua naikin. Mana yang bilang bohong, yang bilang palsu? Yang bilang bohong, yang bilang palsu Islam. Mana yang bilang bohong, yang palsu mana? Mana? Paulus nabi palsu, jangan dipercaya. Oke, naik. Ini sembari saya cari catatan saya ya. Saya sudah naikin itu, nggak mau naik dia. Ntar ya. Loh, nggak ketemu lagi. Mana ya? Catatan saya itu banyak sekali, catatan saya. Nantilah. Aduh, saya lupa. Kalau benar mantan Islam, apa betul orang Islam tidak boleh berteman dengan orang Islam? Betul. Junior Sinaga. Betul. Ada dalilnya mereka tidak boleh berteman dengan orang-orang kafir. Jadi bahkan ada dalilnya mereka tidak boleh memilih pemimpin dari kalangan orang-orang kafir. Yaitu makanya ada politik agama itu kan gara-gara mereka. Jadi tidak hanya dalilnya tidak boleh berteman dengan kita, mereka juga nggak boleh memilih pemimpin dari kalangan orang-orang kafir. Gini, saya punya videonya. Ya, saya setel ya di sini ya, boleh ya, izin ya. Ini, teman-teman silahkan diperhatikan, oke? Ntar, nah ini, perhatikan ya. Kamu muslim ya. Ntar. Pun dosamu banyak. Kalau kamu muslim ya, tenang. Meskipun dosamu banyak, korupsimu banyak sampai triliunan, kamu suka nyakut-nyakut orang, insya Allah meskipun kamu nanti ditakdirkan masuk neraka, kamu tidak akan masuk neraka karena jatahmu di neraka akan Allah ganti dengan orang Yahudi atau orang Nasrani. Hadisnya sahih, riwayat Muslim nomor hadis 2767 dan ini ada 3 hadis ya. Semuanya membahas itu. Idza kana yaumul qiyamati dhafa Allah wa zawajalla ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fayaqulu hadza fika minan nar. Kalau nanti hari kiamat, satu orang muslim akan diganti oleh orang Yahudi dan orang Nasrani untuk menggantikan tempatnya di neraka. Jadi santai saja. Jadi orang Islam itu pasti tidak akan masuk neraka ya. Ada yang percaya di sini, oh ini sahih Muslim, sahih, kita paling sahih. Ada yang percaya orang Muslim meskipun merampok, membunuh, banyakin maksiat itu tidak akan masuk neraka. Percaya? Ini hadisnya. Ya. Perhatikan ya. Jadi kalau kalian banyak sedosa kalau kalian itu melakukan kriminal gitu ya itu ya
Jadi akan posisi mereka tuh akan fine-fine aja. Memang ada hadisnya, mau saya tampilkan lagi hadisnya nih. Ada loh hadisnya. Ada loh. Ya. Makanya saya itu agak bingung ya. Kenapa orang-orang seperti mereka itu yakin bahwa mereka itu kebal dengan tindakan kriminal. Gitu. Yesusnya turun di mana nanti, Sep? Apa di Indonesia atau di Israel lagi seperti dulu? Lihat, kedatangan Yesus itu bukan lagi memenuhi terbatas dalam tempat seperti kedatangan inkarnasinya. Gini, kenapa saya bilang terbatas dalam tempat? Kita lihat di dalam Ibrani 2 ayat 14. Ini masih bahas kedatangan Yesus kedua kali ya. Oke. Lagi dan lagi, kedatangan Yesus kedua kali beda dengan kedatangannya ketika firman Allah menjelma menjadi manusia, dilahir dari rahim perawan. Bunda Maria, Bunda Allah. Itu kan memang terbatas dalam tempat. Kenapa? Kita baca dalam Filipi. Nah, Filipi 2. Kita baca dalam Filipi 2. Oke, Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11 kita baca. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia, perhatikan, telah merendahkan dirinya dan taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengkaruniakannya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut apa yang ada di langit dan bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu bacaan hari ini. Perhatikan, kamu garis bawahi, di situ tertulis Yesus merendahkan diri, mengosongkan diri, menjadi sama, dan seterusnya. Kedatangan Yesus pada masa dia menjadi manusia, ketika dia lahir dari seorang perawan, seorang bunda Allah, dia menjadi sama seperti kita. Oke? Dia sama seperti kita, hanya saja dalam satu hal dia berbeda, dia tidak berdosa. Ibrani 2 ayat 14, Ibrani 2 ayat 17, Ibrani 4 ayat 15. Ayat-ayat yang menjelaskan bahwa kemanusiaan Yesus itu sama seperti kita kecuali dalam satu hal, yaitu kedosaan. Nah, tapi tadi kan saya sudah jelaskan, setelah dia mengalami kematian di kayu salib dan dia bangkit dari antara orang mati, dalam 1 Korintus Rasul Paulus juga mengatakan Kristus yang sulung dari antara orang mati. Dia bangkit dari antara orang mati. Anda lihat, Anda renungkan bagaimana kitab suci mencatat peristiwa di mana ketika Yesus bertemu dengan para murid itu kebingungan. Itu satu, mereka tidak mengenali Yesus. Tadi kan saya sudah ngomong, secara logika, kalau Anda ditinggal 3 hari pergi oleh orang yang Anda kasihi, Anda tidak mungkin lupa dengan bentuk wajahnya, dengan bentuk badannya. Setuju nggak? Ini para murid ditinggal Yesus 3 hari, ya. Yesus itu menampakkan diri kepada mereka, bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri. Mereka lupa. Dalam artian mereka tidak mengenali Kristus. Kenapa? Rupa Yesus, perhatikan dalam Filipi 3 ayat 21 tadi saya sudah baca, itu berbeda dengan sebelum dia mengalami kematian dan kebangkitan. Oke? Nah, dalam kemanusiaannya dia menjadi sama sama seperti kita kecuali dalam hal keberdosaan. Itulah sebabnya dia lahir di Bethlehem, ya, di tanah Yudea di Israel. Nah, ketika datang kedua kali, ini bukan lagi terbatas ruang dan waktu, sama seperti Yesus bangkit. Lihat, Anda perhatikan Yesus bangkit itu pada saat para murid bertemu dengan Yesus. Yesus menampakkan diri pada saat perjalanan ke Emmaus, ya kan? Kemudian Anda lihat di dalam kisah ketika Tuhan Yesus itu menampakkan diri di tengah-tengah para murid yang sedang mengunci dan menyembunyikan diri dari tentara Romawi di dalam Injil Yohanes bab 20. Di dalam rumah, bangunan, jendela tertutup, pintu terkunci, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Artinya apa? Ini mengisyaratkan kebangkitan Yesus itu merubah, mentransformasi dari serupa tubuhnya yang fana menjadi tubuh yang mulia. Nah, ini kan kata kuncinya tubuh yang mulia. Berarti kedatangan Yesus kedua kalinya ini tidak lagi terbatas tempat. Bukan lagi masalah wilayah di Israel atau di mana, tidak. Maka kita lihat di dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31, Anda baca lagi, renungkan, kedatangan Yesus akan disaksikan oleh segala bangsa. Artinya apa? Ini bukan lagi soal terbatas tempat loh. Ngerti nggak? Yesus itu sama seperti pesawat lewat. Jadi ketika ada pesawat apa gitu kan, misalkan, atau kapal klotok-klotok lewat, kita lihat lewatnya di Jakarta, yang lihat hanya orang Jakarta gitu. Lewatnya di Banten, yang lewat Banten, bukan. Tapi ketika Yesus datang untuk menghakimi orang kedua kalinya, kamu baca di dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31, di situ dikatakan apa? Segala bangsa akan meratap. Segala bangsa loh. Bukan hanya orang Indonesia, bukan hanya orang Israel saja, tetapi segala bangsa.
Artinya apa? Kedatangan Yesus itu bukan lagi berbatas tempat. Bukan lagi Anda tanyakan nanti Yesus turun di mana ya, di Israel atau di mana? No, ya. Sesuai kitab suci menyatakan, Yesus datang kedua kalinya, segala bangsa akan meratap. Jadi perhatikanlah bahwa kedatangan Yesus itu akan dilihat oleh segala bangsa, akan dilihat dari orang segala penjuru bumi. Oke, akan dikumpulkan. Ya, perhatikan Matius 24 ayat 29 sampai 31, itu dalilnya paling jelas. Ya, jadi kita nggak lagi ngomongin tempat. Kedatangan Yesus kedua kalinya nanti nggak lagi bahas tempat, sama seperti Tuhan Yesus ketika dia menjelma menjadi manusia, ketika Yohanes 1:14 berbunyi firman itu telah menjadi manusia. Itu berbeda ya. Kedatangan Yesus kedua kalinya tuh udah nggak ngomongin lagi soal tempat gitu. Islam selalu bertanya siapakah saksi naiknya Tuhan Yesus naik ke surga. Ya para rasul, para murid yang memberitakan Injil. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 1. Kita baca bahkan Bunda Maria juga hadir. Kita baca dalam Kisah Para Rasul Islam. Nah, nanti kamu nanya saksi-saksi gitu kan karena kamu merasa insecure Muhammad jadi nabi nggak ada saksinya. Ya dong. Ya. Wah, orang istrinya juga nggak support dia jadi nabi, buktinya nggak ditemenin, sendirian doang. Oke, dalam Kisah Para Rasul 1 kita baca. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama, ayat kedua. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Sampai pada hari ia diangkat ke surga, sebelum itu ia telah memberikan perintahnya melalui Roh Kudusnya kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Perhatikan di situ tertulis para rasul yang menyaksikan, para rasul yang menjadi bukti Yesus itu hidup. Oke? Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka. Mereka di sini siapa? Para rasul. Tentang kerajaan Allah. Perhatikan ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya. Telah kamu dengar dari aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya. Jadi kalau kamu baca dalam Kisah Para Rasul, makanya saya selalu berbicara kepada orang Kristen, jangan Anda baca kitab suci kita, ya, sama seperti mereka membaca kitab mereka yang katanya suci, ya, nggak nyambung. Ini kitab suci kita nyambung. Jadi Kisah Para Rasul kamu baca dari ayat pertama nanti ketemu di ayat 9 ayat 11 ketika peristiwa Yesus naik ke surga. Ketika timbul pertanyaan siapa yang menyaksikan Yesus naik ke surga, Anda baca dari ayat 1 sampai 9. Jadi itu konsisten berbicara Yesus berkumpul bersama dengan para murid. Ya. Nanti sampai dengan ayat 12, perikopnya menjadi rasul-rasul menanti. Itu rasul-rasul yang telah menyaksikan Yesus naik ke surga, mereka menanti penghibur yang dijanjikan oleh Yesus, yaitu Roh Kudus. Begitu loh. Makanya saya bilang, saya bangga jadi orang Kristen, saya bangga menjadi meninggalkan Goa Hiro yang penuh kegelapan dan tidak ada masa depan. Saya bangga mengikuti Tuhan Yesus. Itu karena berbicara dengan ketetapan dan juga peristiwa-peristiwanya itu saksinya banyak. Ya, begitu. Kamu baca di dalam Kisah Para Rasul itu lengkap. Oke? Sorry saat kamu live kayak gini, orang tua kamu tahu nggak? Kan mereka masih muslim. Tahu dong, tahu. Tahu. Soalnya ada mata-mata, ada tetangga saya yang tahu, saya yang kenalin saya dari wajah saya yang ibaratnya kalau bahasa gaulnya cepuin. Itu berharap orang tua saya bakal mukul. Enggak, hei. Tetangga yang cuma ngurusin orang lain, kasihan anaknya gagal ya. Ini ya, saya jadi pengikut Kristus itu bukan lagi urusan saya bingung mikir bagaimana ke depannya. Saya percaya ketika Rasul Paulus menuliskan hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, apapun yang terjadi, saya percaya dalam keterlibatan Allah Providentia Dei, ya, penyelenggaraan ilahi. Dalam artian bahwa Allah sejak semula menetapkan kita semua dalam rancangan baik, rancangan indah sesuai dengan kitab Yeremia. Ya kan, sebab dan aku, rancangan dariku, rancangan Allah adalah rancangan yang membawa damai, sukacita, dan sejahtera, bukan rancangan yang membawa kecelakaan. Artinya apa? Ya, sejauh manapun kita berdiri dan berjalan bersama Kristus, kita tidak pernah ditinggalkan olehnya. Begitu, suara jadi berubah. Emang iya, berubah gimana? Teman-teman, ini saya berubah dari mana? Hari ini Gereja Katolik memperingati, ya, Gereja Katolik memperingati salib suci, pesta permulaan salib suci yang ditemukan oleh ibu dari Kaisar Universal pun kekristenan mengakui itu. Gitu.
Sudah baik. Oke, sedikit cerita Der. Teman gua muslim selalu berdoa minta jodoh dan rezeki, tapi nggak pernah dikabul. Ya karena Tuhannya pelit kan, selalu ada ungkapan. Kalau di mereka selalu dengan jodoh dan rezeki ada di tangan Tuhan. Kalau nggak dikasih berarti Tuhanmu pelit, gituin aja. Ini loh, orang Kristen jangan pelan-pelan ngikutin ajaran mereka. Oh ini semua takdir. Mohon maaf ya saya bahas ini karena ini menarik. Kalau ada orang yang kecelakaan, mohon maaf ya. Kalau ada yang kemalangan, ditimpa masalah, kemudian gini, oh itu takdir, oh ini. Perhatikan, Rasul Paulus pernah mengatakan, sebab pencobaan-pencobaan yang kamu terima, ya, itu bukan berarti Allah kemudian mendatangkan kamu celaka, dijorokin sama kayak kita jorokin orang lain gitu. Jangan kamu beranggapan visualisasikan Allah seperti itu, enggak. Gini, selalu ada penjelasan, ya. Kamu merasa sesuatu yang kamu alami sekarang itu bernasib tidak bagus tuh, kamu bisa jadi itu karena sikap kamu di hari kemarin-kemarin. Karena Alkitab sudah mengatakan apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Artinya apa? Kalau kita selama hidup kita berbuat baik, ya kita percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Mengerti nggak? Dalam artian begini, bukan artinya hidup manusia itu akan baik-baik saja. Memang Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita baik-baik saja, tetapi Tuhan selalu menyertai baik kita dalam keadaan yang bagus atau baik dalam keadaan yang malang. Artinya apa? Jangan pernah menyalahkan seolah-olah Tuhan telah mempersiapkan kita akan celaka. Bukan. Selalu positive thinking bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita justru yang Tuhan persiapkan bukan hari dimana atau momen dimana kita jatuh, tapi momen dimana kita diajak untuk bangkit dan diajak untuk sembuh. Bukan pada saat sakit, bukan pada saat celaka Tuhan yang siapin, bukan. Ya. Jadi jangan kemudian menganggap semua takdir, orang kecelakaan takdir, itu jatuhnya menyalahkan Tuhan gitu loh. Dia kecelakaan, mohon maaf ya, misalkan motornya rantainya putus, masa Tuhan bikin rantai putus gitu kan? Ada istilahnya, kamu ngecek berapa kali motormu gitu loh. Kamu bawa motornya benar atau tidak gitu loh. Kamu hati-hati atau tidak. Kalau misalkan sudah terjawab semua, saya sudah hati-hati, frekuensi saya kecek ke bengkel itu sebulan sekali dan seterusnya. Oh ya berarti bisa jadi ada faktor eksternal. Jadi selalu ada istilahnya faktor internal dan eksternal. Eksternal bisa jadi dari mungkin orang itu tidak hati-hati sehingga kamu jadi ikut keseret-seret. Itu selalu ada penjelasan. Jadi jangan semata-mata menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Meskipun once again Tuhan Allah kita Maha mengetahui. Ya, bukan berarti kemudian kita seujuk-ujuk menyalahkan. Gitu. Ya ingat, dalam Alkitab dituliskan bahwa siapa yang menabur dengan air mata gitu ya kan? Ada kan ayatnya? Ada tahu kan ayat itu? Gitu. Happy Sunday. Jadi hukum tabur tuai itu berbeda dengan hukum, mohon maaf ya kalau ada teman-teman kita dari keyakinan lain berbicara tentang karma, hukum karma itu it's different thing ya teman-teman ya. It's different thing. Itu hal yang berbeda. Dan sangat kontras perbedaannya, oke? Ini nggak ada Islam yang mau naik dari tadi, mereka hanya ngintip-ngintip atau mereka lagi kemana teman-teman? Kok yang hari Minggu kita beribadah mereka yang malah senyap sunyi? Hah? Kemana mereka? Teman-teman ada yang tahu nggak? Kemana mereka? Saya bingung loh. Kemana mereka? Kok nggak ada? Nggak ada mereka teman-teman. Kemana mereka? Mereka ke goa, oh. Pada takut. Oh yang ke gereja kan kita. Yang ke gereja ibadah paling malam jam 7, jam setengah 8 atau jam 6 ya. Udah mulai punah, sudah punah. Oh jangan dong, nanti nggak ada lagi hiburan bagi kita. Lagi memperingati maulid. Oh lagi ulang tahun ya. Tapi kan ulang tahun itu halnya kita merayakan orang yang masih hidup. Kok kalau merayakan orang yang sudah mati kayaknya kurang ajar gitu loh. Mereka semua is dead. Ngomongnya is dead pakai T ya, pakai THEAT bukan pakai D. Takut kena band ya. Api lagi ultah ngumpul-ngumpul di Tebet. Oh, itu Tebet itu kalau nggak salah ada salah satu sekte sesat itu Mormon. Itu jangan-jangan nyewa gedungnya Mormon ya. Satu aliran dengan mereka. Latter Day Saints itu kan Mormon itu. Church Jesus Christ from the Latter Day Saints itu ya. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir itu Mormon. Jangan-jangan mereka nyewa gedungnya Mormon. Lagi ke kuburan. Ini saya ketawa loh ngeliatin ini.
Saya ketawa loh, api ultah ngejek-ngejek Kristen, ya itulah mereka kan di saat mereka lagi susah, di saat mereka lagi senang, mereka selalu ingat akan nama Yesus. Makanya orang Kristen jangan kalah sama mereka. Ya karena ada lagunya kan, ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Itu mereka Islam itu sesungguhnya menerapkan lagu itu loh. Ya, jadi mereka mau lagi kesel, mau lagi senang, mau lagi sukacita, mau lagi sedih, mereka selalu ingat nama Yesus, ya kan? Selalu mereka beritakan nama Yesus, nggak pernah mereka memberitakan nama Allah. Ingat, waktu saya debat sama Nandar kemarin, yang diingat-ingat nama Paulus. Kenapa? Paulus adalah Kristus, pengikut Kristus, dan dia mewartakan kebenaran Kristus, ya. Jadi kalau misalkan ada orang Kristen selalu dimaki-maki, percayalah kamu telah menjadi tangan dan kaki Kristus, dan mereka adalah Injil Matius bab 4 ya, ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun dan mereka adalah yang mencobainya. Iblis, gitu ya. Momon itu latest versionnya Islam. Oh iya betul. Oh iya betul. Sekarang saya coba minta tolong kerjasamanya. Kerjasama apa Joseph? Ya kerjasama kalau di rumahmu, di lingkunganmu ada masjid, ada musola, coba tengok. Pada saat mereka sudah mulai teriak-teriak pakai pengeras suara itu, kamu tengok, ramai nggak orang yang datang? Kamu samain sama orang Kristen yang katanya ibadahnya seminggu sekali, padahal mereka nggak tahu aja. Di dalam gereja, di dalam kekristenan, terkhusus kami orang Katolik itu, gereja Katolik itu ada misa harian, misa mingguan. Loh mereka nggak tahu. Senin sampai Jumat kita ada misa harian, ada misa Jumat pertama setiap bulan, ada misa mingguan Sabtu dan Minggu. Sekarang saya tanya mereka ada nggak? Harus diteriakin dulu, boro-boro rame. Makanya saya dulu ya jujur ya, saya sempat mau iseng bertanya gitu kan sama ustadz saya waktu itu. Waktu kecil saya sudah punya pemikiran begini. Saya kan suka ya, nggak tahu ya, anak kecil tuh kan suka sesuatu, kalau udah sesuatu itu kan fanatik ya. Contoh ada yang suka Superman, ada yang suka Avenger, ada yang suka Marvel, ya itu sama sih seriesnya. Ada yang suka Princess, ada yang suka Disney kayak gitu-gitu kan. Saya suka aneh mungkin ya. Saya suka ngeliatin masjid dulu Islam. Jadi kalau misalnya saya dalam perjalanan, saya selalu ngitungin masjid. Ada berapa banyak masjid dalam satu wilayah. Saya suka heran gitu. Banyak masjid atau musola, entah berderet atau entah berdeket-deketan, itu tapi yang datang, yang sholat, yang ibadah itu dikit. Pernah waktu saya pulang ke daerah Sukabumi, daerah Jawa Barat pokoknya ya, daerah kampung uak saya, itu suraunya tuh menyeramkan loh. Padahal saya pikir masjid itu katanya rumah Allah, kok kayaknya serem gitu ya, apa rumahnya jarang dibersihin. Ya, itu serem loh, saya bingung. Jadi beda dengan kita yang katanya ibadah seminggu sekali, kita harus 1 jam sebelumnya kami sudah harus datang gitu kan, 1 jam 2 jam gitu kan. Ada misa kematian, misa, ya betul. Ada banyak ibadah-ibadah di luar dari perayaan Ekaristi yang kami rayakan di hari Minggu atau hari raya yang disetarakan, gitu ya. Gitu. Mereka sholat di jalan raya, itu dia. Ya, silakan aja kalau teman-teman nggak percaya, masa sih Joseph ngomong kayak gini, apa Joseph cuman mau menista, apa Joseph kepahitan dengan Islam. Coba aja kamu lewat aja, asal lewat, bukan masuk ke dalam. Ngapain juga masuk ke dalam gitu kan. Lewat aja di depannya gitu, lewat biasa gitu. Perhatikan kalau lagi diterakin gitu pakai pengeras suara, kamu perhatikan tuh ada nggak yang datang gitu, berapa, sampai waktu mereka jedot-jedotin pala ke tanah, ada berapa orang bisa dihitung pakai jari. Jadi betul kalau ada yang bilang nggak laku kalau bahas iman mereka, betul loh sebenarnya. Oh iya, jangan denial. Masalahnya kita yang Kristen saja sudah bisa lihat gitu loh. Beda kalau misalkan kayak kemarin Zakir Naik, bela-belain datang ya kan, bela-belain dananya. Kok saya bingung ya, kenapa dananya nggak kepake untuk ngebiayain orang yang kurang mampu untuk pergi haji daripada Zakir Naik gitu. Ngomongin Yesus lagi. Ini kalau Zakir Naik ngomongin soal iman mereka, saya nggak ada urusan. Silahkan, itu hak mereka, kita hormati bagaimana cara mereka mendalami. Ini ngomongin Yesus. Panitia dananya, walaupun katanya mereka gratis, itu kan pakai dana gitu, daripada dananya dipakai itu mending dananya buat naikin orang haji gitu kan ya. Tapi ya karena mungkin ya mereka malas bertamu ke tempat itu, jadinya mereka namuin Zakir Naik ya. Sekarang lagi sholat di mall. Di mall mana?
Wah, jangan-jangan menemukan teman-teman karismatik mereka jangan-jangan punya tempat di mall ya. Jangan dikasih tempat ya. Oh, percuma juga ya, sewanya mahal, nanti yang ada makin banyak lah itu jaring-jaring keranjang di tengah jalan. Oh, jaring-jaring keranjang di tengah jalan aja untuk ngebangun aja banyak bertebaran, apalagi kalau mereka sampai punya tempat di mall, sewanya mau bayar pakai apa gitu kan. Ya, kalau kita ngomongin perpuluhan, teman-teman Islam menghina teman-teman yang masih menerapkan perpuluhan, teman-teman berbanggalah, setidaknya teman-teman tidak mengemis-ngemis di tengah jalan, itu saja. Gitu, ya. Stoa lebih merusak daripada Sound Horek. Oh, Sound Horek itu terinspirasi dari Toa kok. Ya. Manusia sudah tahu gaji karena nggak bisa buat apa tuh. Oke, ini kayaknya Bang RK live, saya udah lama nggak join sama Bang RK. Bang RK live kita bantu ramein aja di Bang RK yuk. Nah teman-teman kita dukung Bang RK karena Bang RK kayaknya juga live-nya juga saya udah jarang join Bang RK. Kita ramein aja Bang RK, kita jadi satu di sana ya teman-teman ya. Karena di sini kita sudah tidak ada pasean lagi, kita tutup praktek di sini ya, kita buka praktek join sama Bang RK ya. Oke teman-teman ya, terima kasih teman-teman semuanya, Kak Krisan, Om Don, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Teman-teman moderator lainnya, Kak Agnes, ya, Opung, terima kasih Opung, terima kasih teman-teman semuanya, Kak Yani, terima kasih ya, Kak Hantu, Kak Juli, Kak Ami, Kak Hidup Beda. Kita lanjut di Bang RK ya. Pasien di sana kayaknya banyak, di sini kayaknya karena tarifnya nggak tahu ya, padahal pas saya pasang tarif rendah loh, saya nggak mengiming-imingkan cium kaki atau celup-celupin ludah gitu ya. Caranya cukup simpel dan sederhana, open cam gitu kan. Tapi mereka nggak mau berobat di sini. Jadi ya kita tutup praktek dulu ya. Kita pindah prakteknya ke tempat Bang RK. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Saya pamit dulu dari live ini. Saya nggak tutup dengan doa karena kita lanjutkan kegiatan kita. Kita cuma pindah tempat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Saya tutup dulu ya. Kita pindah ke tempatnya Bang RK. Shalom. Shalom.